Ya. Ini kan sudah kisruh, sudah semakin riuh dan semakin gak jelas. Oke, selamat siang Pak Riki. Selamat siang. Pak Riki sebagai lawyer juga, sebagai mantan Wasidik Mabes Polri, melihat analisa kata donasi itu apa sih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi begini, kita berbicara tentang harfiah daripada donasi. Kalau yang disebutkan donasi itu adalah dana yang dikumpulkan secara terstruktur yang ditujukan kepada pointer objek tertentu. Dan tentunya donasi ini bisa dilakukan apakah itu melalui yayasan atau perkumpulan, dikumpulkan dari orang-orang yang peduli tentang kemanusiaan sesuai dengan permintaan yang dituju. Apakah itu kaum duafa atau orang yang sangat membutuhkan pertolongan, yang dia tidak mempunyai apa-apa lagi dalam keadaan terjepit. Nah, disinilah peran daripada donasi ini yang dilakukan oleh para donatur-donatur melalui yayasan atau suatu perkumpulan. Dan itu terstruktur dan dipertanggungjawabkan. Tetapi harap diingat, ini tanda kutip, tanda poin yang harus kita ketahui. Kalau sudah disebutkan donasi, tidak diperuntukkan kepada hal di luar daripada yang dituju atau yang diminta oleh objek. Kalau disimpangkan di luar pada permintaan objek, ini berarti bukan donasi namanya. Terlalu enak dong hidup ini, ya. Kita kumpulkan banyak-banyak uang untuk membantu orang tersebut, orang yang kita bantu ini menyalahgunakan kepada porsi yang lain, itu namanya bukan donasi. Siapapun donatur tidak akan mau dong melakukan hal itu. Belum tentu donatur itu mempunyai uang yang banyak juga, tapi dia karena nilai kemanusiaannya dia lakukan tindakan itu, tentu melalui suatu yayasan atau perkumpulan yang terakomodir. Kira-kira begitu ya. Oke. Bicara donasi, ini kan momennya pengobatan, yaitu perkara kasus penyiraman air keras Agus, ya kan, untuk minta tolong ke Nopi. Nopi pun juga minta tolong ke Denny Sumargo untuk menyebarkan bantuan itu. Namun salah paham dalam konteks itu, ada rekening Agus sendiri yang masuk, akhirnya masuk ke rekening Agus sekitar 1,3 M, ya kan. Tapi dari pihak yayasan bertanggung jawab dong untuk perkara kasus duit itu, dan akhirnya dia meminta. Itu prosedur yang salah atau benar sih? Jadi begini ya, mungkin di dalam keterangan saya terdahulu saya sudah sampaikan ya. Yang saya ketahui Novi ini bertemu dengan Agus nih. Kemudian pihak Agus minta bantuan Novi untuk membantu pengobatan dia karena disiram air keras oleh orang lain, oleh siapapun itu. Dengan nilai kemanusiaan ini Novi melakukan tindakan itu. Tentu dalam suatu ikatan perjanjian saya akan bantu untuk pengobatan mata, bukan yang lain loh ya. Ternyata terkumpul uang itu kok nggak salah, itu sekitar 35 jutaan lah nggak salah. Pertama, ternyata untuk mengobatin tidak cukup, kan gitu. Nah, mintalah koordinasi dengan Denny Sumargo, sehingga dilakukan melalui podcastnya itu terakumulasi uang kurang lebih 1,5 M kurang lebih ya. Nah, di dalam perjalanannya yang saya ketahui menurut keterangan Novi ini, bahwa Novi sudah mengatakan kepada Denny Sumargo supaya melalui yayasannya, sudah betul-betulnya memang seharusnya melalui yayasannya karena yang minta itu Novi. Ternyata secara implisit rekening Agus yang dikirimkan ke Denny Sumargo. Nah, inilah jadi pokok masalah. Nah, kemudian Novi meminta pertanggungjawabannya kembalikan ke yayasan supaya sesuai dengan etika prosedurnya. Ya nggak mungkin dong, yayasan yang minta kok tiba-tiba larinya ke sana. Kan ini. Nah, disinilah awal mula kekisruan itu, ya. Jadi sehingga di dalam proses perjalanannya tentunya Novi minta supaya Agus melakukan pengobatan melalui yayasan ini, kemanapun akan dilakukan pengobatan itu sesuai dengan jumlah dana yang ada. Kira-kira gitu mula-mulanya ya. Oke. Bicara mula-mula, tapi pada akhirnya ya kan, pertemuan pertama, pertemuan kedua juga gagal, ya kan. Dari situ pun juga all outnya si Novi merasa dalam
poin-poin perjanjian itu memberatkan dia dalam tanda kutip untuk biaya sumber hidup, untuk buat donasi lagi. Gimana melihat? Ini kadang-kadang saya jadi ketawa dan lucu juga ya. Nanti lama-lama orang semua juga mau kayak gitu dong, kan gitu. Harusnya ya, apa yang sudah dilakukan tindakan Novi ini harusnya diapresiasi, gitu loh. Dia sudah melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan. Saya nggak ngerti pertemuan antara lawyers itu, silakanlah mereka yang punya hak. Saya tidak mau campur tentang masalah itu. Apapun keputusan mereka itu mereka lah yang tahu. Tetapi di dalam in mind saya berpikir, lah Novi aja mencari uang ini dengan susah payah 1,5 M. Kalau di dalam kesepakatan ada lagi untuk seumur hidup, emangnya siapa? Emangnya Ayah Agus aja yang membutuhkan pertolongan? Banyak manusia-manusia di Indonesia ini yang membutuhkan pertolongan. Apalagi yang saya dengar untuk kebutuhan seumur hidup. Nah loh, hebat sekali. Ini orang mendengarnya juga jadi lucu gitu loh. Nah, saya nggak berbicara tentang apa yang dibicarakan oleh mereka. Kalau dengan hal ini, Novi Walcott itu wajar manusiawi dong. Dia merasa disudutkan, padahal dia sudah melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan. Ya kalau sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan itu, kalau mau laksanakan. Kalau sudah habis, itu tergantung situasional. Tidak bisa dipaksakan untuk Novi untuk melakukan lagi, mengumpulkan donasi-donasi dari para donatur. Lah emang siapa sih Agus itu? Kok enak bener hidup ini? Lah Novi mengumpulkan dia susah. Kok malah dipaksakan dia punya tanggung jawab? Enak anaknya si Agus. Nah, itu kira-kira. Jadi mari kita berpikir rasional, jernih. Jangan jadi diazas manfaatkan. Ya, ini yang sangat saya sayangkan. Jadi siapapun itu saya tidak mau pihak pada siapa. Saya lihat struktur yang benar, etika yang benar. Novi sudah melakukan mediasi dengan baik. Jangan pula dia yang dijepit. Ya wajar dong secara manusiawi lah, saya udah capek kok malah saya mau disudutkan. Ya wajar aja di walk out. Jangan pula disalahkan. Emang siapa dia? Emang siapa sih Agus ini? Itu kira-kira. Jadi mari kita sama-sama lah, kita coba berpikir betul-betul sesuai dengan akal sehat kita. Nilai-nilai kemanusiaan tapi bukan memaksa untuk melakukan hal-hal yang di luar daripada kemampuan Novi. Kira-kira gitu ya. Berarti bisa dibilang Abang setuju dengan Novi tidak tanda tangan terkait klausul yang dari pihak Agus, terus kalau Novi saja tanda tangan itu sama aja Novi dijebak ya Bang, berarti dengan klausul tersebut, karena kan ada inti poinnya kalau nggak salah di antara salah satu pihak kalau ada yang meninggal, donasi tersebut harus tetap berjalan sampai 7 turunan gitu Bang. Nah, kan lucu, kok bisa-bisanya kok bisa berjalan terus donasi itu untuk yang bersangkutan. Ini saya katakan tadi, emangnya dia punya kelebihan apa di dunia persilatan ini? Emang kelebihan apa? Emang hanya dia membutuhkan bantuan uluran tangan daripada manusia-manusia yang mau memberikan donasinya. Lalu Novi melakukan itu sudah sesuai dengan etika prosedur yang ada. Kalaupun seandainya uang ini mau diakumulasikan pada pengobatannya, silakan monggo. Tapi kalau harus berkelanjutan, tidak ada istilahnya itu kewajiban Novi untuk melakukan tindakan itu. Kalau dia tidak mau apa? Siapa yang maksa? Emang ada hukumnya? Nggak ada hukumnya. Kalau dia dilakukan tuh tanda tangan itu sama betul, itu pasti menjebak. Nanti itu jadi utang dia. Kalau tidak dia lakukan, nah dia jadi masalah. Wajar saja dia walk out. Kok enak banget. Gitu loh. Ini kira-kira. Jadi saya kadang-kadang bingung juga. Ini gimana sih sebenarnya? Tapi saya nggak mau campur urusan mereka lah ya. Nah, saya juga sangat menghormati apa yang disampaikan kalau para lawyers. Tapi saya berbicara sebagai seorang pemerhati, tapi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya kalau misalnya Agus sudahlah, Agus gak usah terlalu banyak tingkah lah kamu, ya. Kok terlalu banyak tingkah, sudah ditolong kok malah menjepit orang. Ini sama dengan tuh udah dikasih makan, orang yang makan digigit. Apa yang bener ya gini. Dan saya juga lucu juga ngelihat teriak-teriak, apa yang mau diteriak ini? Apa yang mau ditangisin, dapat uangnya udah alhamdulillah kok teriak-teriak. Ya, kira-kira gitu. Saya tidak benci dia. Saya tidak berpihak pada mana, tapi berpihaklah kepada kebenaran. Berpihaklah kepada sisi kemanusiaan dan apresiasilah apa yang sudah dilakukan oleh Novi. Sekali lagi saya tidak kenal Novi siapa ini ya. Siapa saya Agus juga nggak kenal. Tapi mari kita berpikir jernih. Denny Sumargo juga melakukan itu juga sudah hebat. Dia kumpulkan donasi-donasi itu ya dari para donatur untuk kepada objek yang dituju. Jangan disimpangkan kepada yang lain.
Kira-kira gitu ya pendapat saya. Bang, menurut abang sebagai praktis hukum ada indikasi gak sih bang dari pihak Agus sendiri seperti lawyer-lawyernya, tim kuasa hukumnya mencari kesempatan dalam kesempitan? Saya nggak mau Diduga. terjebak dalam situasional itu. Itu mereka lah yang tahu apa yang mereka pikirkan, kan gitu. Tapi dengan situasional itu saya berharap bahwa apa yang sudah dilakukan Novi apresiasilah. Sekali saya katakan apresiasilah. Agus jangan terlalu banyak tingkah, kamu dibantu itu sudah alhamdulillah. Ya. Jangan terlalu banyak tingkah, bikin gaya sana, gaya sini. Saya melihatnya aja kadang-kadang saya terenyuh, tapi kadang-kadang jengkel juga dengan langkah-langkah tindakanmu yang sudah tidak menghargai orang yang telah membantu kamu. Sudahlah, kalau sudah difasilitasi sesuai dengan apa yang dalam draft itu, tapi jangan menjebak Novi untuk melakukan hal-hal yang nanti jadi buat masalah bagi Novi. Itu sih, marilah nilai kemanusiaan tapi terukur gitu loh, kira-kira gitu. Novi kan akhirnya ditinggalkan oleh pengacaranya sendiri, itu Brian Panendra. Brian Panendra mundur dari kuasa atau pengacara Iya, ya. dari Novi. Nilai-nilai kemanusiaan daripada manusia-manusia itu saya tidak mau melebar kemana-mana ya. Saya katakan saya menghargai posisi-posisi para lawyers sama kedudukan dengan saya ya. Mereka lah yang tahu apa yang mereka lakukan. Tetapi tentunya kalau ditanyakan tadi apakah bersedia, saya tidak mau melakukan hal itu. Saya hanya berbicara tentang etika prosedur hukum sebagai pemerhati hukum, tetapi juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Saya tidak mau dibilang tendensius seolah-olah saya berpikir tentang masalah nanti bagaimana saya menjadi kuasa. Enggak. Ini saya tegaskan, saya tidak pernah berpikir tentang itu. Saya hanya berpikir tolonglah sama-sama kita menghargai nilai-nilai kemanusiaan, sama-sama menghargai daya upaya yang sudah dilakukan orang yang sudah berusaha membantu objek yaitu Agus itu. Hanya itu aja. Tolonglah jangan dijepit dia. Kalau kalian lihat tadi itu dari walkout ya, Novi yang tahu kenapa disampai walkout. Kalau alam pikir saya mengatakan bahwa Novi tidak akan mau terjebak dengan permasalahan ini. Karena itu akan menimbulkan masalah baru bagi Novi kalau dia menandatangani itu. Apalagi klausulnya kalau ada kekurangan tambahan akan Novi bertanggung jawab untuk mencari donatur yang loh apa hubungannya. Nah, udah dibantu aja alhamdulillah. Apalagi sampai ke beberapa orang dibantu kehidupannya loh. Ini kan sudah nggak benar. Menurut hemat saya ya. Tapi silakan saja itu netizen, rakyat, publik bisa menilai apa yang sudah dilakukan oleh si Novi tersebut. Sekali lagi saya tidak punya tendensi ke sana ya, dan saya juga tidak berpikir bahwa saya mau jadi kuasa, enggak. Saya hanya berpikir dari sisi kemanusiaan, dari sisi penghargaan terhadap seseorang yang telah berupaya melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan. Sekali lagi kepada objek, saya hanya berharap pada Agus, sudahlah. Kamu terima saja itu, lakukan pengobatan sesuai dengan dana yang sudah ada. Ya, itu kan sudah maksimal, sudah hebat. Banyak orang yang berobat tidak punya uang untuk berobat. Nah kamu uang ada untuk ngobatin kamu, kok tidak bersyukur kepada Allah? Itu loh. Itu aja kira-kira ya. Bang, satu pertanyaan nih bang yang lagi greget-gregetnya bang. Ya kan salah satu pihak dari kuasa hukum donatur hari ini akan ada niat untuk menggugat 3 perkara, yaitu Novi, Agus, dan Denny Sumargo. Gimana melihatnya bang? Sekarang yang jadi pokok masalah gini, para donatur, atas donatur siapa? Yang ini bang, Apakah donatur ini mewakili 80.000 donatur yang lain? Berapa orang donatur? Apakah sudah mendapatkan kuasa dari donatur-donatur yang lain? Kalau secara personal dia silakan saja, tapi jangan mengatasnamakan donatur-donatur yang lain. Nah, terus substansinya apa untuk menggugat Denny Sumargo? Padahal Denny Sumargo sudah melakukan langkah tindakan yang manusiawi. Terus langkah apa yang dilakukan pada Novi digugat dalam hal apa? Dia sudah melakukan tindakan tersebut kecuali uang tersebut menguap, tidak jelas peruntukannya. Tapi kalau ada uangnya di situ yang mau digugat dia siapa? Yang mau dituntut sama si Novi itu apa? Kan gitu. Kemudian pada si Agus, silakan saja. Kenapa si Agus mau digugat, dalam hal apa si Agus digugat? Nah, dia kan menuntut
bahwa tolong saya diobati. Nah, kalau mau digugat dia, apa yang digugat saya juga kurang jelas juga ya. Substansi mana menggugat dia? Dalam hal ini sebenarnya bukan ke situ larinya. Menurut hemat saya lebih bagus kalau memang bermuara ke pengadilan, lakukan aja voting. Voting lakukan dari seluruh donatur itu, sebaiknya uang ini mau diarahkan kemana. Setelah mendapatkan kepastian hukum itu, pengadilan hanya untuk menetapkan bahwa ini yang pantas sesuai dengan permintaan mayoritas donatur. Kira-kira gitu. Saya juga nggak tahu substansi apa untuk menggugat, bingung juga saya. Terus para donatur itu menggugat itu apakah secara personal atau atas nama donatur? Apakah bisa 10 orang mengatasnamakan 80.000 orang? Kan nggak bisa dong. Kan masing-masing kan punya pemikiran masing-masing. Sebaiknya diminta para donatur-donatur itu tolong di-polling aja. Nah, bicara polling, kemarin juga sempat Denny Sumargo membuat statement di TikTok bahwa ada niat untuk duit itu diambil, ya kan, oleh Denny Sumargo untuk dibagi-bagikan orang-orang yang membutuhkan. Lebih membutuhkan. Setuju nggak sih, Bang? Begini ya, ini persoalannya kan sangat sensitif ya. Kalau seandainya, saya sebagai seorang donatur, kalau seandainya memang yang bersangkutan, Pak Agus tidak mau menerima dengan komposisi yang ada sekarang ini, masih banyak betul orang yang sangat membutuhkan pertolongan itu. Ya kenapa mesti ribut dengan orang yang dibantu tapi nggak tahu diri? Oh, dibantu bukan bersyukur? Emangnya punya kelebihan apa kamu dibantu kok malah ribut? Seharusnya bersyukur dong pada orang yang memberikan uluran tangan untuk membantu. Kok jadi diributkan orang donatur, bingung nggak juga? Nah, sebaiknya itu kalau memang sudah, kamu juga tidak punya hak kok. Snovi juga nggak punya hak. Ya, Denny Sumargo hanya sebagai fasilitator untuk mengumpulkan. Kalau voting mengatakan bahwa kami para donatur mau pengen kasih kepada orang lebih berguna daripada memberikan pada orang yang tidak mau bersyukur, ya sah-sah saja. Ini kan nggak ada tindak pidana di sini. Mana ada tindak pidana di sini? Ini kan hanya nilai-nilai kemanusiaan kok. Novi juga tidak merasa bahwa dia punya uang, dia kangkangi sendiri. Dia sudah ikhlas dan rela untuk memberikan kepada yang membutuhkan, tapi sesuai dengan peruntukannya. Itu loh kira-kira. Tapi Novi juga tidak bisa dipaksa untuk melakukan langkah-langkah tanggung jawab untuk mencari donatur yang lain untuk kelanjutan pengobatan. Loh, emangnya siapa? Banyak dong orang yang pengen kayak gitu nanti. Itu udah ngarang-ngarang namanya tuh. Udah nggak sesuai dengan etika prosedur, sudah nggak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Sudahlah, syukuri aja apa yang ada. Itu menurut hemat saya, ya. Sehingga publik lihat, oh ya, seperti ini konstruksi hukumnya, seperti ini kira-kira yang dilakukan langkah-langkah tersebut. Nah, tapi saya tidak mau mencampuri apa yang dilakukan oleh mereka, itu urusan mereka lah. Saya nggak mau campur, saya hanya berbicara tentang substansi yang substantif, ya. Substansi yang substantif tentang pokok permasalahan uang yang dari yayasan. Bicara permasalahan ini, tapi kan juga ini kan bicara kemanusiaan juga pasti ada lembaga negara yang harus melihat dong, Bang. Dengan perkara yaitu Menteri Kesehatan atau Demsos sendiri yang harus juga turun tangan loh, Bang. Gimana melihatnya, Bang? Sah-sah saja. Itu menurut hemat saya juga benar ya. Seharusnya lembaga negara betul turun memfasilitasi ini. Bagaimana kira-kira kepada si korban ini, objek ini? Apakah negara turun untuk memberikan pengobatan secara bagaimana, itu urusan mereka. Kalau masalah urusan donasi berbeda lagi. Itu bukan urusan lembaga negara. Tapi lembaga negara turun tangan, overhandle, obati sampai tuntas supaya jangan banyak kisruh lagi. Nah, saya lebih bagus kayak gitu, diobati oleh lembaga negara itu secara tuntas, uang ini diperuntukkan kepada yang lain, kepada yang lebih membutuhkan, itu lebih hebat. Ya, jangan jadi terfokus nanti akhirnya kita berbicara tentang uang-uang ini terus. Ini mau ngobati atau bicara tentang uang? Nah, kita kan berbicara tentang pengobatan. Apalagi kalau perkara ini masuk di pengadilan, itu ada proses panjang ya, Bang? Oh, panjang. Dan juga pengadilan yang mau dipersoalkan apa? Yang mau digugat apa di sini? Ini kan yang punya hak kan donatur. Donatur yang diminta pertanggungjawabannya. Pengadilan hanya menetapkan sesuai dengan hasil keputusan para donatur itu secara mayoritas mengatakan seperti ini. Ya itu ditetapkan. Ini bukan sengketa.
Ini uang yayasan dikumpulkan oleh donatur. Nggak ada masalah perdata, jadi nggak ada masalah pidana. Nah, saya katakan tadi kalau seandainya si Novi tadi menyimpangkan nih uang, lain halnya. Ada kasus adanya pidananya, Bang? Iya, ada indikasi pidananya, tapi enggak. Di dalam keterangan Novi saya lihat juga menjelaskan pada saat nggak sadar si Deddy Corbuzier dia sampaikan, saya nggak setuju karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Kok jadi membeli ada yang online lah, bayar utang lah, ya dia nggak setuju, wajar-wajar saja dong. Karena pada saat ketemu dengan si Agus, nilai objeknya adalah pengobatan, tidak untuk yang lain. Nah ini tolong kita berpikir jernih lah. Ya. Itu yang saya harapkan kepada kita semua, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Tentunya saya tidak mau mencampuri apa yang sudah dilakukan oleh para teman-teman semua, itu urusan mereka. Dan saya nggak mau campur urusan mereka, karena sama-sama posisi sebagai lawyers, karena nggak boleh saling menggigit, nggak boleh. Tapi saya hanya berbicara tentang konstruksi saja. Bicara konstruksi, tapi kan banyak yang bilang bahwa kemarin di Depok yang gagal mediasi kedua itu ada sedikit dugaan intimidasi atau tekanan seorang Novi sendiri saat itu, gimana Bang? Karena di saat itu PH-PH dari pihaknya Novi itu cuma terbatas, dan PH-PH dari pihak yang sebelah itu malah komplit. Gimana nih Bang? Apa yang mau ditekan sama si Novi? Kalau ya sudah bagus tuh Novi itu, emangnya gua apaan? Ya, kalau bahasa premannya kita bang, gua apaan tekan-tekan, emangnya gua makan duit? Kagak lagi, mendingan gua pergi. Kalau mau dituntaskan, tuntaskan aja porsi dan komposisi uang ini. Kalau ada pula nanti suruh bayar lagi, kalau dia tambahan lagi penyakitnya suruh cari. Lah, hubungan saudara kagak, family bukan. Suruh tanggung jawab. Yang bener aja. Cara manusiawi lebih banyak lagi yang lebih parah. Ya kaum duafa lebih banyak yang sudah menderita. Kenapa nggak ke situ aja? Aduh, kadang-kadang saya juga bingung juga. Kok ini dibuat jadi bola liar gitu loh. Hanya permasalahan sepele. Kalau sudah duduk manis, uang yang ada ini peruntukan dengan konstruksinya sudah selesai. Apalagi? Jadi kok ada lagi ditambah di belakang apalagi tuh? Jadi intinya meredah saking egonya Bang ya dalam perkara kasus ini. Ini namanya lebih besar ego, bukan mengedepankan kebersamaan. Kalau mengedepankan kebersamaan, menurunkan tensi, selesai masalah. Ingat sekali lagi pesan saya, yang dibicarakan adalah uang 1,5 M. Jangan melebar kemana-mana untuk ngobati lebih lanjut, ngobati apa, hubungan apa, nggak ada hubungan. Ya habis uang 1,5 M ini, kalau Novi nggak mau ya sudah, terserah lo mau jadi apa, lo kenapa? Kasarannya kan begitu ya. Siap. Nah, jadi jangan pula ditekan-tekan Novi, ya kasihan loh, dia udah capek. Udah dilakukan itu, ditekan pula lagi, ya nggak bener lah. Bicara ditekan, tapi kan disayangkan Bang. Ya itu yang penegasan bahwa lawyernya kok keluar saat itu juga Bang. Maksudnya Abang aku juga pernah punya klien gitu loh. Kalau bicara pengunduran itu kan ada saat-saat pertemuan, ada apa dan kenapa Bang? Ya, itulah yang saya katakan, lawyers harus berbicara dengan hati nurani. Lawyers bukan berbicara dengan sifat arogansi, menunjukkan siapa saya. Justru pada saat menunjukkan siapa saya, di situ letak kelemahan dia. Seorang lawyers yang piawai, dia akan cool, tenang, terstruktur, bicara apa adanya. Tidak merembet kemana-mana, justru menunjukkan kedangkalan isi kepalanya. Hanya berbicara cuap-cuap, tapi tidak berbicara tentang isi in-mind konstruksi hukum yang benar. Jangan nyambar-nyambar ke orang, nyambar aja kepada konstruksi hukum. Jangan berbicara tentang pribadi orang. Lawyers kok bicara tentang pribadi orang, nggak benar. Berbicaralah konstruksi hukum. Jangan nembak-nembak. Oh, saya lebih hebat dari kamu. Saya sudah punya ini. Itu namanya kesombongan. Kesombongan namanya itu. Seorang lawyers yang piawai itu tenang, cool, ya. Selesaikan permasalahan, karena kita diajarkan hukum, ya konstruksi hukum aja bicarakan. Membela orang adalah membela hak-haknya. Haknya sesuai dengan etika prosedur hukum. Bukan bicara kamu apa, kamu nggak benar, kamu brengsek lah. Kamu lebih hebat saya, nggak ada urusannya. Mana ada di pasal KUHP kamu lebih hebat saya? Kan nggak ada. Tapi kalau di pengadilan udah ada hak untuk bilang pendapat saling berbeda ya Bang. Kalau udah masuk di pengadilan. Kalau masuk di pengadilan itu kan sudah hak seseorang untuk berbicara. Tapi kembali lagi, tetap berbicara dalam koridor hukum.
hukum. Itu loh ya. Tetap berbicara dalam koridor hukum. Kita juga ketemu dengan sama lawyers, kalau seandainya ada debat, tentunya debat tersebut adalah debat yang berbicara tentang konstruksi hukum dengan substansi yang sedang kita bicarakan. Jangan melebar kemana-mana. Kamu bodoh, kamu memang udah pinter. Pada saat kau bilang orang bodoh, berarti kamu lebih bodoh daripada yang kau sebutkan bodoh itu. Itu hukumnya begitu. Oke, Saya nggak berpihak kemana-mana ya. Terakhir pesan untuk kisruh donasi untuk dua pihak antara Novi sama Agus, gimana cara yang terbaik? Menurut hemat saya sebenarnya kalau seandainya fasilitasi yang kemarin itu dilakukan secara baik ya, secara konstruktif, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, selesaikan pokok permasalahan. Cuma intinya kan begini, Novi jangan ditekan-tekan, itu loh. Kalau memang uang ini mau diperuntukkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Agus, lakukan saja. Buat ikatan perjanjian bahwa pengobatanmu untuk ini ada hitam di atas putihnya, transaksinya, kwitansinya, mau bayar laboratorium ada. Tapi semua itu tidak terlepas daripada konstruksi pengobatan, bukan hal-hal yang lain. Nggak ada setelah ini untuk menanggung kehidupan dia. Waduh, enak sekali jadi manusia kayak gitu. Nggak ada itu. Jadi ayolah sama-sama kita dinginkan kepala ya. Sama-sama kan berbicara, sesama yang menggawangi dan sama yang memfasilitasi itu. Duduk, selesaikan secara baik. Agus juga jangan terlalu banyak permintaan. Kamu kalau mau diobati, nggak usah terlalu banyak permintaan, ikuti aja. Alhamdulillah kalau obat matamu itu bisa sembuh dengan uang yang ada ini, syukuri. Kalau memang kurang ya sudahlah, mau diapain, memang sudah itu. Kan tidak ada orang lain dipaksa untuk memberikan donasi kepadamu. Yang memberikan itu aja sudah cukup hebat kamu menerima itu. Kira-kira gitu ya. Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap di Rasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.